Halo teman-teman, saya harap Anda baik-baik saja. Saya senang merayakan kenaikan Yesus hari ini bersama Anda. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya kaget ketika saya pertama kali tahu bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus adalah hari libur nasional di Indonesia. Ada banyak alasan kenapa saya terkejut, tetapi mungkin alasan yang paling besar adalah karena di Amerika, gereja tidak terlalu merayakan hari kenaikan. Ini memalukan karena dalam sejarah dunia, peristiwa kenaikan Yesus itu sama pentingnya dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Bahkan, tanpa kenaikan, misi dan tujuan selama Yesus di bumi tidak sepenuhnya selesai. Jadi, saya senang mengetahui bahwa gereja di Indonesia tidak membuat kesalahan yang sama dengan gereja di Amerika dan benar-benar merayakan kenaikan Kristus. Merupakan berkat bagi kita ketika kita bisa diingatkan setiap tahun bahwa Tuhan kita tidak hanya bangkit dari kematian, tetapi telah naik ke takhta surga. Inilah 7 kebenaran yang mulia tentang kenaikan Kristus. Nomor 1. Kenaikan Yesus adalah bukti bahwa dosa kita diampuni. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu adalah misinya. Dia sudah naik kembali ke surga dan ini menandakan bahwa dia sudah menyelesaikan misi itu. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14 memberitahu kita bahwa tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Setelah Yesus mati untuk dosa umatnya, ia bangkit kembali, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan demikian, Allah Bapa menyetujui pencapaian yang Yesus peroleh melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Dan Bapa juga mengesahkan bahwa pembayaran atas dosa sudah dilunasi. Misi Yesus untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya sudah tercapai. Kedua, kenaikan Yesus berarti kita memiliki seorang imam. Ketika Yesus naik ke surga, ia mulai bersyafaat bagi umatnya. Ini berarti bahwa sekarang Yesus menjadi perantara bagi umatnya dan mewakili mereka di hadapan Bapa. Dalam pelayanan ini, Yesus bertindak sebagai imam besar kita dan ia memakaikan kebenarannya sendiri dan darahnya sendiri pada kita untuk menutupi dosa-dosa kita. Yesus bertindak sebagai pengacara bagi kita di pengadilan surga. Kita sepantasnya dinyatakan
bersalah dan seharusnya dihukum mati. Tetapi Dia menolong kita dengan memberikan kematiannya untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima sehingga kita dilindungi oleh kebenarannya dan dianggap tidak lagi bersalah. Seperti yang ditulis John Calvin, Yesus berdiri di hadapan wajah Bapa sebagai pembela dan pendoa syafaat yang setia bagi kita. Dengan demikian, Ia mengundang pandangan Bapa kepada kebenarannya sendiri untuk mengalihkan matanya dari dosa-dosa kita. Karena kenaikan Yesus, kita memiliki akses ke ruang takhta Allah. Dan karena Kristus di atas takhta, kita menemukan belas kasihan dan cinta, bukan hukuman dan penghakiman. Ketiga, kenaikan Yesus berarti kita memiliki raja. Arti utama dari kenaikan Yesus adalah bahwa Yesus telah naik ke takhta. Memang benar Yesus secara fisik diangkat ke surga, tetapi kenaikan itu juga melambangkan kenaikan Yesus secara literal ke takhtanya. Kenaikan Yesus ke surga menobatkan Dia sebagai Raja seluruh semesta. Dia diberi pemerintahan, kekuasaan, dan otoritas, dan sekarang ini Dia sedang memerintah dari surga. Dia tidak sedang berlibur. Ini berarti kabar Injil bukan hanya bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi juga bahwa Ia adalah Raja. Dia tidak hanya mengampuni dosa, Dia adalah Tuhan atas segalanya. Kita mungkin tidak selalu menyadarinya, tetapi sebenarnya sekarang pun Ia sedang memerintah. Jika Anda telah menerima keselamatan dan memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, itu berarti Anda mengakui Dia bukan hanya sebagai penyelamat Anda, tetapi juga sebagai Raja Anda, dan Anda harus tunduk padanya di semua bagian kehidupan Anda. Ketika Yesus naik ke surga, Dia naik ke takhtanya, dan pada saat itu pemerintahannya yang kekal atas semua musuh dimulai. 1 Petrus pasal 3 ayat 22 memberitahu kita bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan pada saat itu malaikat, kuasa, dan kekuatan sudah ditaklukkan kepadanya. Pemerintahan Yesus dimulai ketika Ia naik ke surga, dan suatu hari pemerintahannya akan sepenuhnya digenapi ketika Dia kembali dan membangun kerajaannya di bumi seperti di surga. 4. Kenaikan Yesus berarti ada yang harus kita kerjakan. Mengapa Yesus tidak membawa murid-muridnya ke surga bersamanya ketika Dia naik? Mengapa kita tidak langsung ditarik ke surga begitu kita menjadi orang Kristen? Jika Kristus tidak ada di bumi ini, mengapa Ia
meninggalkan orang-orang Kristen di sini. Alasannya adalah karena kita punya pekerjaan yang harus dilakukan. Ingat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tepat sebelum dia naik ke surga? Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus mengatakan kepada mereka, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan Matius pasal 28 mencatat amanat agung, di mana Yesus memberi tahu para muridnya bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita memiliki hak istimewa yang luar biasa untuk menjadi duta bagi Yesus. Betapa besar kehormatan dan tanggung jawab untuk menjadi duta bagi kerajaan surga. Yesus akan datang kembali, tetapi sampai ia datang kembali, kita harus terus bekerja. Kita memiliki seorang raja dan sebuah kejaraan yang harus kita ceritakan kepada dunia. Kelima, kenaikan Yesus berarti kita memiliki kekuatan untuk bekerja. Dia tidak meninggalkan kita agar kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Tidak. Ada Yesus yang naik dan ada Roh Kudus yang turun. Yesus tidak sekedar meninggalkan kita dengan tugas-tugas yang harus kita lakukan. Dia memberi kita kekuatan untuk melakukan pekerjaan itu. Misi yang ditinggalkannya kepada kita tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan yang telah naik ke surga telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai umat-Nya, memberdayakan mereka untuk misi di seluruh dunia, dan untuk mengubah mereka untuk menjalani hidup baru yang mencerminkan Raja dan kerajaan mereka. Poin terakhir ini penting. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Yesus kembali ke surga dan meninggalkan pekerjaannya di bumi ini tidak selesai. Karena itu tugas kita adalah untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Tidak, ini tidak benar. Yesus sudah menyelesaikan misi-Nya. Apa yang dia teriak di kayu salib sudah selesai. Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa kita dapat menambahkan sesuatu kepada karya Yesus? Yang harus kita lakukan adalah menghidupi kebebasan dan kemenangan yang telah dicapai oleh Kristus. Kemenangan itu bukanlah hasil usaha kita bagi Kristus, karena Kristus sudah menang.
Kita hanya perlu hidup di bawah terang kemenangan itu. Inilah yang dikatakan Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 1-4. Dia memberitahu kita bahwa jika hidup kita tersembunyi dan dipersatukan dengan Kristus, maka kemenangannya adalah kemenangan kita. Yang kita lakukan hanyalah hidup dalam terang kuasa dan kemuliaannya. Kita tidak berusaha untuk mendapatkan kuasa dan kemuliaan bagi kita sendiri. Dan Roh Kuduslah yang mempersatukan kita dengan Kristus dan memampukan kita untuk hidup setiap hari dalam terang Injil. 6. Kenaikan Yesus berarti Yesus hadir bersama dengan kita. Yang mempersatukan kita secara rohani dengan Kristus adalah karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dalam Yohanes pasal 16, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan dan mungkin membingungkan para muridnya. Dia mengatakan lebih baik dia pergi daripada tetap bersama dengan mereka. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya akan sangat bingung jika Yesus mengatakan itu kepada saya. Apa maksudmu, Yesus? Nah, inilah yang dimaksud dengan lebih baik. Ketika Yesus berada di bumi secara fisik, ia hanya dapat berada di satu tempat pada satu waktu. Tetapi sekarang, melalui Roh Kudus, Yesus dapat hadir bersama dengan semua umatnya secara pribadi setiap saat dan di semua tempat. Jadi, Anda dan saya dapat berbicara dengan Kristus, berjalan bersamanya, dan tinggal di dalamnya sepanjang hari setiap hari, meskipun kita berada di belahan dunia yang berbedaan. Karena Kristus sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah turun ke dunia, Kristus hadir di seluruh dunia ketika dia bekerja di dalam gereja, yang adalah tubuh rohaninya, dan juga ketika dia berkarya di dunia melalui gerejanya. Akhirnya, 7. Kenaikan Yesus berarti kita memiliki rumah. Terakhir, harapan Kristen adalah harapan yang berpusat pada kekuasaan dan pemerintahan Kristus, bahwa suatu hari kerajaannya akan digenapi. Seluruh sejarah dunia mengarah menuju satu tujuan yang sama, yaitu kembalinya Raja. Kembalinya Raja kita. Makna dari semua yang terjadi pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan hanya bisa ditemukan pada kemenangan Kristus atas dosa dan kematian, dan pada kemuliaannya yang baru akan sepenuhnya digenapi ketika ia kembali sebagai Raja yang bertakhta atas dunia. Dan ketika dia kembali, Alkitab memberitahu kita bahwa dia akan melakukan dua hal. Dia akan menghakimi dan dia akan menyambut. Dia akan menghakimi
secara kekal semua orang yang telah menentang Dia. Dan Dia akan menyambut semua orang yang telah mempercayakan hidup mereka kepadanya untuk keselamatan dari dosa-dosa mereka. Bagi mereka yang telah dibasuh oleh darah Kristus, karena rahmat-Nya yang besar, Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Warisan kita dan tempat kita di surga sudah dijamin. Sekarang Dia sedang menyiapkan tempat di rumah Bapa kita. Dia sedang mempersiapkan pesta pernikahan yang besar untuk merayakan hari yang mulia ketika pengganti perempuannya, yaitu gereja yang terdiri dari orang-orang percaya dari setiap suku, bangsa, dan bahasa pulang. Ketika Yesus naik ke surga, Dia pulang kepada Bapa-Nya, dan kepulangannya mempersiapkan jalan bagi kepulangan kita untuk bersama dengan Yesus selamanya. Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Yohanes pasal 14 ayat 2-4. Kita punya rumah yang kekal karena Kristus telah naik. Jadi, sambil merayakan dan mengingat kenaikan Yesus tahun ini, saya berdoa agar kebenaran ini memberi semangat dan kekuatan yang baru dalam hidup Anda. Ketika kita melihat bagaimana dunia ini telah dilumpuhkan oleh satu virus kecil dan menjadi begitu hancur dan tidak berdaya, kita diingatkan kembali betapa rapuhnya dan sementara kehidupan duniawi ini. Sambil kita memandang kepada ketakutan, penderitaan, kesedihan, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh COVID-19, mari kita berpegang teguh pada kebenaran bahwa Raja kita ada di takhta-Nya. Dia telah mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu dosa, kematian, dan setan, dan Dia akan kembali suatu hari nanti, bahkan mungkin hari ini, untuk membawa semua orang yang percaya kepadanya ke rumah kekal mereka, di mana tidak akan ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata,
tidak ada lagi kematian. Marilah kita berpegang teguh pada harapan ini dan marilah kita memberitakannya ke dunia yang penuh ketakutan dan penderitaan. Sampai hari Yesus kembali, marilah kita menghidupi identitas kita sebagai anak-anak-Nya yang dikasihi Allah, yang telah kita terima melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Amin.